Cak Warto, kedatangan saya ke sini pertama silaturahmi, yang kedua ya kita ingin sharing, ingin ngorok bareng karena kita pernah dengar bahwa di sini sering sekali tiap malam itu ngorok. Terus di atas jam 12 ngorok goro-goro dan seterusnya. Sehingga saya di sini ingin sharing, mungkin banyak yang ingin saya pertanyakan berhubungan dengan pribadi saya maupun nanti dengan teman-teman sekalian di sini. Yang pertama ini berhubungan dengan kepribadian saya, Pak Cak Warto. Setelah saya itu jadi khotib Jumat di sana sini itu ketemu orang banyak yang memanggil saya Pak Ustadz, Pak Ustadz. Sementara apa yang saya sampaikan kepada para jamaah itu tidak seluruhnya bisa saya laksanakan. Ini kan menjadi beban moral, khususnya untuk pribadi saya. Saya menyampaikan apa yang tidak saya laksanakan. Jelas ini kan dimurkain Allah. Kaburo makotan indallahi malataf alun. Sementara ada kaul lain yang mengatakan sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Nah, ini menjadi dilema karena di sisi lain kita sudah menjadi khotib, ceramah, mengajak orang untuk kebaikan, sementara kita belum bisa mengamalkan apa yang kita ceramahkan. Di sisi lain ada kaul yang mengatakan bahwa berdakwah itu diwajibkan walaupun cuma satu ayat. Nah, ini bagaimana supaya kita itu tidak terkena murka Allah yang termaktub di dalam surah As-Saff ayat 3. Terima kasih. Gini Pak Ustadz ya, Pak Ustadz siapa namanya ya? Jul Fauzan. Pak Ustadz Zul Fauzan, dari mana Pak Ustadz? Dari Kediri aslinya, Pak. Aslinya dari Kediri, dekat Lirboyo ya? Nggih. Lirboyo nama pelosok? Lirboyo caket, pelosok nggih caket. Alhamdulillah, memang karena daerah Kiai. Ya wajar kalau orang manggil sama Ustadz, nggak usah terlalu. Begini, kalau keadaan di sini dipertanyakan ada ngorok, ada apa sampai tengah malam, ada goro-goro, itu hanya istilah di sini. Ngorok itu ngopi rokokan, ngopi rokok, ngopi itu ngonya ngobrol. P-nya ya P perihal, I-nya ya bisa perihal ilmu, bisa perihal iman, bisa perihal ihsan, bisa perihal Islam, bisa perihal yang indah-indah, kan? Bisa perihal istri, pokoknya I-nya itu apalah, pokoknya B-nya perihal, ngonya ngobrol. Ya kita ngobrol asik aja, ngobrol. Kalau rokok itu ya roh yang pokok. Jadi kita bisa ngobrol asik, bisa ngobrol tentang ilmu, bisa ngobrol tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam yang indah, karena masih ada rohnya. Jadi yang pokok roh. Kalau nggak ada rohnya kita nggak bisa gini. Itu istilah ngorok yang ada di sini ya. Memang aneh apa? Aku kumpul-kumpul ngorok. Kemudian tentang kegaluan boleh nggak saya? Iya. Iya, boleh ya saya silakan Perang kegaluan. batin, Ya. perang batin, beban moral, kegaluan ya. Tentang kegaluan Pak Ustadz Zul Fauzan itu enggak perlu sebetulnya. Ya kan, yang digalukan kan setelah Pak Ustadz Zul Fauzan itu suka menyampaikan khutbah, lalu orang kan manggil Ustadz. Iya. Enggak usah jadi beban moral, enggak usah galau. Karena apa? Ustadz itu kan label duniawi, betul enggak? Label duniawi. Ya kiai itu label duniawi, ulama label-label duniawi. Jadi ada yang di dunia ini, dan itu kan yang nyebut orang lain. Kan bukan maunya Ustadz dipanggil Ustadz, ya kan? Iya. Pak Zul nggak merasa Ustadz, tapi orang manggil Ustadz. Itu artinya kemuliaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prestasi amaliyah yang sudah Pak Zul Fauzan lakukan, sehingga Pak Zul Fauzan orang nyebut Ustadz. Nah, ini kemuliaan. Dan yang harus disadari Pak Zul sekarang setelah dipanggil Ustadz
ya menjaga kemuliaan itu jangan dikotori. Kan gitu. Itu satu. Nggak usah galau tentang panggilan, kan yang manggil orang. Terus tapi juga jangan GR gitu ya. Kok GR-an? Sekarang usah tuh gaya tuh lagunya lu nggak kayak orang. Itu takutnya di situ orang kejebaknya. Aslinya kan kita cuma diwajibkan suruh jadi orang, suruh jadi manusia. Kadang-kadang ada yang karena dilihat ustadz itu enak, gitu ya kan? Terus jadi ustadz kegeeran gitu. Terus gayanya nggak kayak manusia. Nah ini yang dikhawatirkan. Sama nggak usah, ya kan? Nggak usah galau tentang itu, ya kan? Ya biar aja orang mau manggil apa, itu kan sesuai dengan persepsi mereka. Tapi aslinya yang namanya warna itu aslinya putih. Warna apapun aslinya putih, ya kan? Yang penting Mas Fauzan tetap putih, yakin aku putih. Masalah Bapak ini sesuai persepsi dia menganggap hijau, menganggap kuning, menganggap merah, ya kan? Menganggap hitam, itu kan persepsi mereka. Yang penting saya tetap putih dan tidak perlu terwarnai oleh mereka. Itu aja yang penting, jadi tidak perlu galau. Nah kemudian timbul perang batin sendiri kan, ya. Nah, itu kan rasa. Ya masuk aja mas, silakan mas, boleh mas, ngopi-ngopi boleh mas, ngopi aja nggak apa-apa. Boleh ngerokok cak? Boleh, boleh, rokok saya aja ngerokok. Namanya ngorok ya, ngopi sama rokok. Nah, kopinya kalau itu nanti bikin, biar lengkap, ada kopi ada rokok. Yang buat sampan galau karena perang batin, karena merasa sudah ngasih wasiat orang, kadang-kadang diri sendiri nggak bisa jalanin ya. Gitu ya. Gini, apakah kalau kita itu nggak bisa berbuat baik terus tidak perlu mengajak orang lain untuk berbuat baik? Apa kalau saya ini belum bisa berbuat baik, apa nggak perlu saya ngajak orang lain untuk berbuat baik? Sangat perlu lah. Nggak perlu. Ajaklah orang untuk terus berbuat baik walaupun kita belum bisa berbuat baik. Terus ngajak orang lain berbuat baik. Sambil pelan-pelan kita nanti akan memperbaiki diri. Kan ngajak-ngajak kebaikan itu dakwah. Menyampaikan kebaikan sebatas yang kita tahu, pengetahuan yang ada. Yang kita ketahui dari pengetahuan dari sana sini. Nah, karena memang ada perintah balighani walau ayat kata Rasul, sampaikan dariku. Walaupun kamu baru bisa satu ayat, bisa bismillah, sampaikan bismillah. Walaupun engkau belum bisa ngamalkan bismillah itu. Kan nggak ada salahnya kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Terlepas dia mau jalanin atau tidak. Kan gitu. Bahkan masih ada nilai kebaikan, mandala alal khairi kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, itu dia dapat pahala sama dengan yang mengamalkannya. Coba, apalagi mengamalkan. Itu memang ada yang tadi disampaikan tentang firman Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah in taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang beriman yang diseru itu. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Memang idealnya mengatakan sesuatu itu yang sudah diperbuat. Itulah ini namanya ilmu. Karena dia berbuat, dia sudah tahu yang sebenarnya, sampaikan. Jadi nggak diragukan lagi kebenarannya. Wah, aku udah merasakan faktanya begini, kita ngomong enak, itu idealnya begitu. Sehingga Allah nganjurkan sebaiknya kalau kamu dapat pengetahuan, amalkan. Setelah amalkan kan kita merasakan, sampaikan kepada orang tanpa harus ragu-ragu. Tapi kalau katanya kita belum ngamalin, belum ngalamin sendiri, ya katanya itu nanti mentoknya wallahu a'lam bishawab deh. Betul nggak? Tapi coba saya tahu nih, masalah baca ayat atau baca satu hadis, kita amalin dulu lah. Dengan ngamalin itu kan kita dapat pengalaman merasakan rasanya kok enak, cerita sama temen enak, saya mengalami ini, saya berdasarkan ini nih referensinya, saya kemarin baca hadis ini, saya amalkan, alhamdulillah rasanya gini.
Nah caranya gini, ya ini kayak begini. Jangan suruh nyontoh orang lain. Saya ngomongin sampean, tapi sampean tak suruh nyontoh orang lain. Ya bingung sebenarnya, sampean nggak kenal sama orang lain itu. Mestinya kan saya menyampaikan yang saya sudah amalin. Nih, ya gini. Terus caranya ikutin saya, contoh saya. Saya udah ngamalin. Gini caranya. Bukan suruh nyontoh orang lain. Itu idealnya maunya Allah, sehingga Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia orang yang beriman, kalau memang kamu yakin beriman sama Allah, beriman sama sabda, kamu yakin itu firman Allah, sabda, kenapa kamu nggak amalin? Kalau kamu yakin kan beriman, amalin aja. Habis ngamalin baru ngomong sama orang. Nah kalau kamu ngamalin berarti nggak ngamalin berarti nggak yakin, nggak beriman. Makanya yang beriman mestinya ngamalin. Setelah ngamalin baru cerita. Itu hanya Allah ngancam yang begitu. Kabur makan indah Allah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Intakulu malah taf'alun. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat, berarti kamu telah membuat kebohongan publik. Kamu sendiri nggak tahu yang sebenarnya. Ya kayak sekarang ini kan banyak dia orang yang nggak tahu apa-apa, gayanya udah kayak pakar apa sekarang. Buktinya mana? Nggak tahu. Allahu alam bisa. Ini loh bukti, malah berpaling. Nah inilah manusia berpaling, tawal. Malah berpaling ditunjukkan kebenaran. Dari zaman dulu kebenaran itu tidak disukai orang. Nah itu jadi jangan jadi beban. Tetap idealnya berbuat baru ngomong. Makanya enak khutbah itu, materi khutbah sesuatu yang sudah kita amalkan, kan banyak. Wudhu kita udah ngamalin wudhu, sholat udah ngamalin sholat. Kita udah ngamalin, kita udah praktekin. Daripada kita cerita mulu-mulu, cerita kadang-kadang cerita Amerika, padahal ke Amerika aja kagak pernah. Cerita Cina, mungkin Cina juga pernah. Cerita Terim, cerita dia sendiri nggak pernah ke sana. Baru katanya, iya.